warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di Zoom meeting. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Bapak persilakan. Saya aja, Bu. Oke, sip, Mas Rizky. Yuk, silakan Mas Rizky memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Rizky sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, tanpa kendala suatu apapun, dan yang penting internet kita juga lancar. Karena kita jam pertama, sekarang kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan mengikuti dengan khusyuk. Sudah muncul belum share screen-nya? Sudah, Bu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi akan menjadikan kita lebih cinta pada Indonesia. Oke, sekarang di sini ada pilihan nih. Kalau kalian memilih antara surga dan neraka, milih mana? Surga, Bu. Surga lah ya pasti. Kalau sukses sama gagal, milih mana? Sukses. Sukses. Jujur nggak ini? Jujur nggak? Jangan-jangan kalian nggak pengen sukses. Jujur ya dari hati, kita semua ini pengen sukses. Pengen nantinya masuk surga. Jadi ada kan slogan-slogan anak muda itu, muda kaya raya, mati masuk surga, duh enaknya gitu ya. Nah, akan tetapi, kita sudah jujur dalam hati, pengen sukses. Kita sudah jujur, sudah niat dalam hati, benar-benar ingin masuk surga, ingin sukses. Apakah semudah itu? Enggak kan? Nah, keinginan dalam hati, kejujuran dalam hati itu harus dibarengi dengan kejujuran dalam perbuatan. Benar nggak perbuatan kalian sekarang ini sudah jujur, ingin mewujudkan kesuksesan? Benar nggak kalian ini sudah belajar sungguh-sungguh sebagai wujud ingin sukses, sudah beribadah sungguh-sungguh, mewujudkan ingin masuk surga. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Berani hidup jujur. Kira-kira kalian berani nggak hidup jujur? Tujuannya nanti setelah mengikuti alur pembelajaran ini, kalian yang pertama mampu menganalisis dalil-dalil yang membahas tentang kejujuran. Jadi nanti kalian membaca banyak referensi untuk mencari dalil-dalil tentang kejujuran. Benarkah kejujuran ini memang diperintahkan oleh Allah? Jangan-jangan hanya diperintahkan oleh guru saja. Nah, nanti kalian cari. Supaya apa? Supaya kalian semakin mantap bahwa memang jujur ini adalah perintah dari Allah. Efeknya apa kalau perintah dari Allah? Ketika Allah itu sudah memerintahkan sesuatu, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Meskipun jujur itu berat sebenarnya. Tapi percayalah, karena jujur ini merupakan perintah Allah, maka akan ada kebaikan-kebaikan. Makanya nanti kalian akan mencari dalil-dalil tentang kejujuran. Yang kedua, nantinya melalui kegiatan tayangan menyimak film, kalian bisa menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat jujur tersebut. Kenapa agama Islam mengajarkan tentang kejujuran? Penting sekali diajarkan kejujuran. Karena kejujuran ini merupakan fondasi dari segala kesuksesan. Nah, selanjutnya, nanti pembelajaran kita hari ini, garis besarnya, tentu saja sudah bisa dilihat ya dari tujuan pembelajaran. Nanti kita akan berdiskusi. Berdiskusi seperti pertemuan kemarin, akan diubah bagi kelompok, lalu kalian berdiskusi di kolom komentar di Classroom. Jadi silahkan semuanya menampakkan namanya, mengungkapkan ide-idenya, mengungkapkan pendapatnya tentang film yang akan dianalisis tadi. Karena apa?
Karena keaktifan kalian nanti akan Bu Ulfah catat, akan Bu Ulfah nilai. Jadi silahkan kalian meninggalkan jejak dengan berkomentar di kolom komentar di Classroom. Kemudian kita akan pretest terlebih dahulu. Nah, pretest ini memang penting sekali untuk dilakukan sebelum pelajaran, karena untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi ini. Baiklah, kalau sudah semua, kita akan masuk ke materi pelajaran. Materi pelajarannya tentunya karena kalian sudah tingkat SMA ya, berbeda dengan adik-adik di SMP dan SD. Bu Ulfah tidak perlu menjelaskan pengertian jujur, tidak perlu menjelaskan macam-macam jujur dan sebagainya. Akan tetapi pembelajaran di SMA ini kalian sudah pada tingkat atau taraf analisis. Jadi kegiatan belajar kalian hari ini adalah menganalisis. Lalu teori-teorinya dari mana? Teori-teori itu kalian mencari sendiri dari berbagai sumber referensi. Nah, ini tadi film pendek tentang kejujuran. Sekarang tugas kalian adalah menggali lebih dalam hikmah dari kejujuran dan juga disertai dengan dalil-dalilnya. Di Google Classroom, Bu Ulfah sudah bagi kelompok di forum. Silakan sekarang kalian menuju Google Classroom untuk mendiskusikan. Silakan kalian memberikan pendapat kalian. Yang penting kalian meninggalkan jejak nama di sana, akan Bu Ulfah nilai. Baiklah, kalau kalian diskusinya sudah cukup, silakan salah satu menuangkan ke dalam PowerPoint untuk nanti dipresentasikan. Sekarang waktunya presentasi. Baiklah, Bu Ulfah bantu untuk share screen kelompok 1. Hikmah kejujuran. Dari dalil di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hikmah dari perilaku jujur yaitu Ini yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian, bahwa jujur ini merupakan perintah Allah dan Allah sudah berjanji kalau kalian berbuat jujur akan mendapatkan kebaikan-kebaikan buat kejujuran. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Tidak timbul masalah baru. Satu kebohongan akan mendorong kebohongan lainnya. Baiklah, terima kasih kelompok 2, aplaus untuk kelompok 2. Nah, benar sekali tadi kelompok 1 juga mengatakan demikian, mencari dalilnya bahwa memang kejujuran ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. tentang kejujuran. Kami menyimpulkan dari film tadi bahwa kejujuran itu berkah dan kebohongan. Maka pesan dari Bu Ulfah, mulai dari sekarang, biasakan untuk berperilaku jujur. Kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, pastikan kalian belajar yang sungguh-sungguh. Jangan sampai berbuat curang. Itu ya. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah menganalisis film tadi dan juga mengungkapkan ide-idenya dan juga mencarikan dalil-dalilnya. Sekarang, sebelum masuk ke penutup, silahkan dari ketiga presentasi tadi, adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, sip, Mas Dildan, yuk silahkan. Menanggapi presentasi kelompok 2 tadi, saya mau bertanya, dalam melakukan kejujuran kita harus membutuhkan keberanian. Mengapa demikian? Ya, bagus sekali Mas Dildan mau menjawab, silahkan. Saya, Bu, Oke, Mbak Vensa.
bahwa berbuat jujur itu penuh dengan resiko. Misalnya seorang pencuri jujur maka dia akan dipenjara. Koruptor jujur juga akan dipenjara. Orang yang berzina jujur maka dalam Islam akan dikenai hukuman 100 cambukan. Jika kita waktu ulangan belum belajar dan mengerjakan soal dengan jujur, resikonya akan mendapatkan nilai yang jelek. Namun percayalah bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang yang berbuat jujur itu akan berlimpah kebaikan-kebaikan. Maka dari itu kita harus berani menanggung resiko dari sifat jujur supaya mendapatkan keberkahan hidup. Oke, terima kasih Mbak Vensa dan Mas Yudan. Tadi sudah dikatakan bahwa memang jujur itu berat. Ada pepatah mengatakan bahwa kejujuran adalah sesuatu yang mahal. Memang benar seperti itu adanya. Berperilaku jujur itu terasa sangat berat. Misalnya ya, tadi kalau kita belum belajar, ulangan, apalagi sekarang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kalian ulangan di rumah. Kira-kira kalau ada soal sulit, kalian buka buku atau tidak? Jujur, buka atau tidak? Buka tidak, atau nggak ada yang jawab ini? Jujur aja, nggak apa-apa. Kan ini temanya jujur. Google, Bu. Buka Google ya, karena bukunya nggak dibuka. Buka Google nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu sebuah pengakuan. Jadi baiklah, sudah sampai penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Saya, Bu. Oke, Mas Arya, yuk. Untuk berbuat jujur diperlukan keberanian. Maka saya simpulkan bahwa kejujuran ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Bagus. Lanjut, siapa lagi? Ya, akan Bu Ulfa bacakan kesimpulannya. Yang pertama, yang harus kalian yakini bahwa jujur ini merupakan perintah dari Allah. Maka dari itu, semua perintah Allah harus kalian kerjakan. Nah, perintah jujur sudah ada dalam beberapa ayat yang sudah teman-teman kalian paparkan tadi. Nah, itu ya, yang pertama harus yakin. Harus yakin kalau jujur merupakan perintah dari Allah. Yang kedua, bahwa yakinlah bahwa kejujuran seberat apapun, sepahit apapun, itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya di dunia saja, akan tapi besok di akhirat. Kalian harus percaya bahwa kehidupan di akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga, bahwa kejujuran ini merupakan cerminan dari orang yang bertakwa. Ya, karena orang yang percaya akan janji Allah, yang berani berbuat jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, maupun jujur dalam perbuatan. Kemudian, ini tadi kesimpulan dari pembelajaran kita, dan Bu Ulfa nilai kalian sudah mampu menganalisis dalil-dalil dari perbuatan jujur, dan juga bisa menganalisis hikmah dari perbuatan jujur. Untuk itu, sekarang nanti saja akan Bu Ulfa kirimkan link refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian koreksi pembelajaran hari ini dan kalian berikan saran-saran kalian untuk pembelajaran ke depan. Selanjutnya, nanti kalian juga akan melaksanakan post-test sebagai tagihan dari nilai pengetahuan kalian. Jadi, post-test ini nanti digunakan untuk menilai pengetahuan. Pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang saling menasehati dalam Islam. Terdiri dari tabligh, ada dakwah, dan juga khotbah. Baiklah, sudah nggak ada yang bertanya lagi? Cukup ya, kalau cukup akan Bu Ulfa akhiri. Terima kasih atas kerjasama kalian, terima kasih atas kontribusi kalian, pemikiran kalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita, dan bisa kalian terapkan, benar-benar kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian yakini bahwa berbuat jujur itu nantinya akan membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kalian. Baiklah, sebelum Bu Ulfa tutup, marilah kita tutup dulu dengan berdoa kafaratul majlis. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Aziza. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Baiklah, terima kasih Mbak Aziza dan juga teman-teman yang lain semuanya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun belum tatap muka. Baiklah, dari Bu Ulfa saya akhiri. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti silahkan kalian lihat Google Classroom untuk mengerjakan post-testnya. Baiklah,
Terima kasih. Guru mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.